berusaha, berupaya agar timbul rasa cinta itu tadi dengan jalan banyak mengingat nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kegembiraan itu terpancar di wajahnya orang yang bersyukur kepada Allah. Senantiasa mereka mendapatkan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka senantiasa mendapatkan keceriaan, kegembiraan hati mereka baik di dunia ataupun di akhirat kelak nantinya. Jadi kita jangan sampai lupa daripada mengingat nikmat Allah yang selama ini telah dianugerahkan Allah, dilimpahkan Allah, diberikan Allah kepada kita. Karena sangat-sangat sedikit di antara golongan hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang mengingat nikmat Allah kemudian bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman Allah menyebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat-sangat sedikit daripada golongan hamba-hambaku itu yang betul-betul bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Arti syukur yakni syuhudul mun'im, memandang Allah yang memberi nikmat. Kemudian nikmat yang diberikan Allah taala itu tadi sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih bima khuliqa li ajli, membawa menggunakan nikmat itu di dalam berbuat taat ibadah kepada Allah. Kesehatan yang diberi Allah taala gunakan untuk beribadah kepada Allah. Umur yang masih ada gunakan untuk memperbanyak amal soleh agar kita di akhir umur dan wafat meninggal dunia ini dalam keadaan betul-betul hati bersyukur pertama kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, dan penuh dengan amal soleh ibadah kepada Allah. Dan kita menghendaki haji adilah di akhir umur kita itu hati bujur-bujur cinta dan rindu kepada Allah, sehingga kematian yang datang kepada kita itu betul-betul menjadi rahmat bagi diri kita, menjadi rahmat, ketenangan dan keselamatan bagi diri kita. Kalau orang sudah cinta akan dipertemukan, dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, apa rasanya? Gembira yang luar biasa. Fa amma in kana minal muqarrabin farahum wa rayhan wa jannatu na'im. Nah, kalau orang yang artinya didekatkan kepada Allah, dikumpulkan beserta Allah, maka hatinya luar biasa gembira, sukacitanya yang tiada terhingga. Karena ia berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau nang lalakiannya tuh haji dia kada hendak lawan nang bebiniannya tuh. Si utuh kada menaksir lawan si aloh. Si alohnya kada menaksir jualan si utuh. Dikawinakan pacangan nyaman, ya toh buka. Nang aloh bersembunyi di bawah ranjang. Nang si utuh betajun, kada tahu kemana bukanya. Inya kada ada cinta. Kalau kada ada cinta, kada akan pernah hakun ditamuakan, hakun dikumpulakan. Kalau orang dalam hatinya tidak ada cinta kepada Allah, maka kematian bukanlah suatu rahmat baginya, tetapi suatu bala buat dirinya. Kita tidak menghendaki yang demikian. Dikawinakan terpaksa, hari-hari kada beheranan, ya kah? Hari-hari bakal lahirnya, ini kan ada cinta. Nah, kalau sudah di hati kita modal ada iman, cinta kepada Allah, bahkan rindu kepada Allah. Mun sudah umpamanya si aluh lawan si utuh tadi sudah saling kenal, saling cinta, saling kasih mengasihi,
rindu merindui pada tanggal yang ditentukan, hari yang sudah disepakati. Loh nang nyawa isuk dikawinakan, rumah himungnya luar biasa. Jangan isuk wayah ini ya. Itulah orang-orang saleh, artinya kadada sedikit jua pun hendak minta kena akan mati itu kadada. Itu orang saleh. Tapi kalau orang nang kada soleh napa di Quran? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kena aja mati kalau nah itu orang kada soleh. Bahkan di dalam kubur karenanya kada soleh waktu hidupnya napa? Qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah bolehkan pang ulun, nya kada soleh waktu hidupnya. Lalu minta bolehkan, bapak nyawa minta bolehkan dulu bapak gerang. Hendak artinya memperbanyak diri beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa kepada Engkau ya Allah. Nah pajar Tuhan, kalla kada kawa lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itulah ujar Allah perkataan penyesalan orang yang sudah berada di alam barzakh sampai hari kiamat kada terbalik lagi untuk ke dunia. Nah jadi kesempatan ini luar biasa bagi kita. Umur masih ada, kesehatan masih ada. Nah mudah-mudahan ini selamat kita berdatang daripada virus corona. Nah ini bala, inilah bala dari Allah. Tidak ada yang menurunkan bala dan mengangkat bala kecuali daripada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau Allah mengangkat sekejap selesai. Nah, itu. Dikirim Tuhan malaikat Mikail, dihujanakan Mikail, hilang berataan virus dan penyakit mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah aja semua itu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asal kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Artinya di hati tetap berpantuhan kuasa aja. Nah, dan hati yakin. Ujar Nabi apa? Annama asabaka lam yakun liyukhtiaka wa annama akhtaka lam yakun liyusibaka. Kalau memang artinya kita kadada tulisan dan takdirnya kena corona, sampai mati kada kena corona itu. Biar artinya kita menghindar luar biasa, dasar cirinya kena corona. Orang mati kena corona. Dan jah motor. Ngaran motornya corona, ada kalau toyo corona bahari. Nah, jadi jangan takutan. Nah, kedua, ya bersyukur sudahlah. Ngatakan bersyukur, pembinian bersyukur. Lawan laki nang dingatakan nikmat laki, jangan nang kada baiknya. Kita kayak tujuan laki, lawan bini supaya hati ini kasih sayang harus lawan hamba Allah. Mengasihi bini ini maksudnya kita mengasihi hamba Allah umat Rasulullah. Lawan laki kita sayang hamba Allah umat Rasulullah. Nah, jangan mengatakan bala lah, mengatakan bala kada nyaman. Sedih ya, sakit hati, merana, marista, galau. Mengatakan bala jadi mengatakan. Lalu awit tuha muha. Hanya mengatakan bala sakit hati tadi bang. Nah, jadi jangan mengingat bala kecuali balaki, kamu balaki nyaman nang. Jangan nang bujang nang balogin hendak nyoba balaki. Nah nang kedua pulang. Nang kedua hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini karena kita sudah tahu. Barang siapa yang menghendaki keberkahan hidup, keselamatan hidup dunia dan akhirat, segala hajatnya dikabulkan Allah, apa yang diinginkannya tercapai, maka hendaklah ia memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, semakin berlimpah rahmat Allah diturunkan Allah kepada diri kita. Sekali berselawat untuk Rasulullah, Allah 10 memberi kita rahmat. Namun kita dapat rahmat, diselimuti oleh rahmat, insya Allah kada kena nangaran corona itu kada kena. Karena rahmat ini jangan diumpamakan misalnya banyu lawan api, kada mau tergabung bala itu api. Bisakah kita Ustadz Imul mencucul malikit alili? Alili tahu kalau Pak Haji Bayan alili? Apa?
alili kembang sarai. Nah kalau lagunya tah apa alili kembang sarai. Nyala ya lili. Menyalan itu culup ke banyu situ sini pajah. Nah ini itu tak. Nah, jadi di zaman Rasulullah si Abu Jahal, si Abu Lahab, orang nang lainnya juga pengikutnya, Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab tahu kah? Menang gancang makan terjun, lahap benar, habis 3 piringnya aja mah hantum soronganan Abu Lahab itu. Nah, anu mah hulu-hulut lawan Rasul mah hulu-hulut. Muhammad, nah, mun nyawa bujur Rasul, bujur Nabi, ini nah bubuhan kami nang mau hulut nyawa nih nah menyambati nyawa, menyakiti nyawa. Kenapa ada turun jabala? Kenapa ada turun jabala jabuhannya? Kalau bang kami artinya anu datang api dari langit menghanguskan kami kadai, kami awak sehat aja, makan gancang aja nyaman aja. Kenapa? Nah, dia Rasulullah turun Jibril. Kenapa nang jadi bala nih kada turun? Padahal orangnya nih gawian menyakiti Nabi nya. Kada dapat balanya kenapa? Nah, lalu Jibril membawa firman Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Pian wahai Rasulullah ada di situ. Kadanya mau pang turun bala. Jaka pian keluar dari situ hanya turun bala. Kesimpulannya mun Nabi Muhammad tuh ada, kada mau datang bala. Nah, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah tuh pernah di Madinah di dalam tarikh terjadi wabah kolera, baheraan. Cuma Rasulullah masih hidup, nyaman ya. Embah Rasulullah angkat tangan, Allah menqul wabah al Madinah ila Juhbah. Ya Allah pindahkan nina wabah, ya kah? Virus nang datang ke Madinah tuh nah kabuncus itu ampihan buatnya keringan. Nabi kau mindah itu. Orang walis tuh yang hendak memindah. Mana anak pindah nah tembakan kemana? Orang wali bang tapi nya. Terus tempat aja. Nah, jadi jangan sampai kita nih lupa bersalawat Rasulullah, apalagi dalam situasi kondisi nang sangat parah seperti ini. Paraki Rasulullah, paraki Nabi Muhammad menjadi anak selamat. Nah, ada kisah riwayat orang itu beramalan, membaca wiritan, zikir, tasbih, mengaji, baca Quran. Lalu pemimpi Rasulullah, ujar Rasulullah, hai Fulan bin Fulan, kenapa nyawa kada berselawat lawan unda? Jadi ujar inya ulun sibuk ba'amaliyah, membaca zikir, Quran, istighfar. Nabi kada menyalahkan. Lalu apa ujar Nabi? Kada tahukah nyawa bahwa amalan apa aja toh nang nyawa baca, nang nyawa gawe, kada sampai ke Allah, kada diterima Allah, terkecuali nyawa membuat salawat kapaduna di dalam amalan itu. Hanya sampai ke Allah, hanya terima Tuhan. Mau nyawa meninggal salawat kapaduna, biar selanjung ba'amal, ada terima Allah. Hendak tahu kabuktinya sumpah yang nang 5 waktu tak? Nyata-nyata diperintah Allah untuk mengingat Allah. Di dalam mengingat Allah diwajibkan bagi kita untuk ingat kepada Rasulullah dalam bentuk mengucap salam, salawat dan syahadat kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucap salam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bah, jika kada penting mengucap salawat dan salam Nabi, kada dibuat dalam sembahyang. Di antara rukun khutbah harus artinya mencantumkan salawat kepada Rasulullah. Agar doa yang kita panjatkan kepada Allah sebelum berdoa didahului hamdalah memuji kepada Allah dan salawat atas Rasulullah, dan ditutup pulang doa itu dengan salawat kepada Rasulullah. Karena antara doa hamba kepada Allah terdapat 70.000 hijab dan tidak akan pernah menembus 70.000 hijab itu tadi terkecuali dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menikah hendak hidup berberkah, keadaan kita ini nyaman, para Rasulullah. Wah, ya kan? Ini di rumah tangga apa bilang bahaur
bakalahi aja. Ini apa kita bilang haur betangisan aja. Ini apa bilang haur becakut dia bedang sanakan. Ini apa artinya mintu halon minantu kada baakuran. Ini kenapa artinya mirwai pada mirwai besesengkengan. Artinya bagakan. Inya jauh daripada Rasulullah. Itu tuh jadinya. Orang menjauh dari Rasulullah kada kedamaian di hati itu. Mun orang artinya paharak lawan Rasulullah umma nyamannya. Qul baitan anta sa'akin laisa mu'tajan laisa mu'tajan laisa mu'tajan illa surani. Rumah aja tarang. Itu berkat Rasulullah. Penuh dengan kedamaian, dingin di rumah. Arti dingin bukan menggigil kada, panglah. Artinya hati tuh kada ada problem, bisa sudah. Belum lagi seorang hendak bebini, bini menawari, pian kayak hendak bebini aja. Ini berkat salawat, insyaallah, insyaallah. Ini Pak Haji Bain kalau rancak baca salawat, Haji Adi ke siapa? Barang siapa ke siapa? Bini menawari apa? Ya kan. Ulun kanang memilihakan pian kah memilih seorang. Jadi janang laki supaya kada tapelampang lawan ikam dingai supaya aku ada salah ikam jegin milihakan. Ini berkat salawat. Kada mustahil itu Tuhan kuasanya. Kuasanya. Pokoknya luar biasa nang kesempurnaan, keberkahan, orang nang menuntut ilmu. Ya kah, orang nang mengaji, orang nang berusaha, nang berdagang, pejabat napanya aja, munnya inya, hobinya berselawat dasar berberkah. Kita nang tahu sepanjang sejarah adalah nang kada mau meninggal salawat nila tiap hari, di antaranya adalah almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Kada mau sidin walaupun ya kah jabatan sidin di pemerintahan sebagai waktu dulu wakil perdana menteri waktu Indonesia merdeka. Sejarahnya macam itu. Perdana menterinya Sultan Syahir, itu perdana menteri Indonesia yang pertama. Jadi mesti tiap hari ini membaca lawan kitab salawat Dalailul Khairat sampai tatamu lawan Rasulullahnya, pejabat orangnya, bapangkat orangnya, menteri pulang orangnya, menjadi macam-macam jabatan sini tuh. Nang bahari dipa Dewan Pertimbangan Agung apa-apa nih tak. Orangnya dulu pemerintahan tapi luar biasa bersalawat Rasulullah. Dasar mulia aja.